Ya, waktunya bikin video. Duh, kok muka saya besar banget ya? Menuhin layar aja nih pipi tembem nih. Hiks, kayaknya masa PJJ ini saya jadi kebanyakan makan dan minum. Minim gerak lagi. Berapa ya berat badan saya sekarang? Nimbang dulu tuh kan naik. Olahraga dulu Nah, sekarang mendingan nih, udah rada tirus. Pasti berat badan udah turun. Kok malah naik? Nah, kalian pernah nggak ngalamin kayak gini? Bete kan? Jangan minder dulu, belum tentu memang berat badan kalian yang naik. Bisa jadi timbangan kalian yang ukurnya tuh nggak sesuai. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Iya, pengukuran adalah operasi untuk mengkuantitasi suatu satuan. Kita pengen pengukuran itu sesuai dengan keadaan aslinya dong, kalau bisa sedetail mungkin. Contoh, timbangan berat badan untuk yang lagi diet seperti saya. Turun 1 gram aja sangat berarti. Jadi kalau timbangan hanya punya ketelitian 0 angka di belakang koma, tentu tidak akan terdeteksi karena berat saya yang tadinya misalnya 5.400 gram, yang mana adalah 54 kilogram, turun menjadi hanya 5.399 gram saja. Turun hanya sedikit 1 gram. Jadi dibaca tetap aja 54 kilogram. Tapi jika kita menimbang truk misalnya yang beratnya minimal 10 ton, ya nggak perlu rentang penelitian seperti itu. Nah, karakteristik pengukuran menunjukkan kinerja instrumen yang akan kita gunakan. Dibagi menjadi karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Karakteristik statis didasarkan pada masukan ataupun keluaran input maupun output ketika berada dalam keadaan steady. Bisa dibilang karakteristik ini tidak dipengaruhi oleh waktu, atau kalau ada perubahannya pun sangat sedikit seiring waktu. Sedangkan sebaliknya karakteristik dinamis menggambarkan respon tanggapan yang dinamik, jadi merupakan fungsi dari waktu. Karakteristik statik yang akan kita bahas di sini adalah akurasi, presisi, toleransi, range, span, resolusi, sensitivitas, dead zone, linearitas, histeresis, drift, dan backlash. Contoh karakteristik dinamis adalah kecepatan respon, overshoot, dan fidelity. Oke, kita bahas satu-satu tentang karakteristik statik ya. Yang pertama adalah akurasi, yaitu kedekatan pengukuran atau satu set pengamatan dengan nilai yang sebenarnya. Bisa dibilang akurasi ini adalah kemampuan instrumen untuk menunjukkan bacaan yang tepat. Jika pengukuran suatu instrumen memiliki akurasi yang lebih tinggi, artinya kesalahannya pasti lebih rendah dong ya. Nilai akurasi ini ditampilkan dalam persentase kesalahan, di mana kesalahan sama dengan nilai terukur dikurangi nilai sebenarnya, atau input dikurangi output. Jadi besar akurasi adalah proporsi nilai sebenarnya persen dari true value sama dengan nilai terukur dikurangi nilai benar dikali 100% dibagi nilai sebenarnya. Contoh nih, jika pressure gauge memiliki rentang kesalahan plus minus 1%, tekanan pada 100 bar dapat dibaca 99, 100 atau 101 bar. Akurasi juga menunjukkan persen dari full scale deflection. Cara mengukurnya sama dengan nilai terukur dikurangi nilai benar dikali 100% dibagi nilai skala maksimum. Jadi mana nih yang benar? Kapan kita gunakan persen kesalahan dan kapan persen defleksi dari skala maksimum tersebut? Biasanya defleksi dari skala maksimum dibutuhkan untuk instrumen analog sih ya. Tapi jelasnya mari kita lihat kasus berikut ini. Pada tabel dibandingkan secara langsung dua alat ukur tekanan. Yang satu akurasinya dihitung berdasarkan persen full scale deflection. Yang lainnya dengan persen true value. Pada tabel dapat dilihat bahwa alat ukur yang dihitung dengan persen true value akurasinya lebih baik dari alat ukur yang dihitung persen full scale deflection-nya. Namun jika rentang ukur dinaikkan terus sampai di atas 50%, maka hasil menjadi terbalik. Terlihat ya, alat ukur yang akurasinya dihitung dengan persen full scale deflection lebih baik. Jadi metode pengukuran akurasi mana yang harus kita pilih nih? Tergantung dari alat ukurnya. Contohnya jika kita ingin mengukur pada tekanan rendah misalnya, mengukur tekanan darah,
kita pakai percent true value. Tapi untuk pengukuran tekanan tinggi, misalnya pada pipa-pipa industri, kita menggunakan percent full scale deflection. Karena itu pada industri lebih sering digunakan percent full scale deflection untuk datanya dibandingkan percent true value. Karakteristik yang kedua adalah presisi, yaitu menentukan kemampuan instrumen untuk menunjukkan pembacaan yang sama saat digunakan setiap saat. Ingat, sebuah peralatan yang tepat belum tentu loh akurat. Coba kita balik dulu ke masa SMA ya, ingat gambar berikut ya. Nah, ingat kan? Nah, di gambar ada papan panahan, mainan kalian ya, mungkin sekarang juga masih sama, kalian masih main itu ya kan? Kalau kalian punya banyak saudara, mama kalian memerintah, "Bang, Kak, ambilin baju." Kalian malas tapi nggak berani nolak. Terus kalian ngajaklah saudara kalian yang lain buat mainin papan panahan ini. Siapa yang nilainya paling rendah, dia yang ngambilin baju, gitu kan? So, buat main ini kita biasa jadiin titik tengah panahan sebagai targetnya, dimana itu kita sebut nilainya yang paling tinggi. Di gambar ini terlihat salah satu anak panah menancap hampir di tengah panahan, tapi satu sama lain anak panahnya itu berjauhan. Keadaan ini disebut terdapat data yang akurat tapi tidak presisi. Nah, sekarang jika gambarnya begini, semua anak panah berdekatan nih, namun jauh dari titik tengah panahan. Nah, ini disebut presisi, namun tidak akurat. Gimana kalau yang ini? Ya, ini disebut tidak presisi dan juga tidak akurat. Kalau gini? Nah, inilah yang kita cari, presisi dan akurat. Jadi, presisi tidak selalu akurat, sebaliknya akurat tidak selalu presisi. Sekarang saya punya soal. Berikut ini hasil pengukuran titik didih air dengan dua alat ukur yang berbeda. Yang pertama termokopel, yang kedua termometer air raksa. Alat ukur termokopel di situ dia mengukur titik didih airnya itu 92,49 plus minus 0,04 derajat Celcius. Sedangkan untuk alat ukur yang kedua yaitu termometer raksa, titik didih airnya katanya 96 plus minus 0,4 derajat Celcius. Nah, berdasarkan kedua hasil pengukuran tersebut, manakah sensor suhu yang lebih akurat dan manakah yang lebih presisi? Nah, tolong jelaskan jawaban kalian. Oke, kita bahas ya. Jadi yang mau kita ukur adalah titik didih air yang kita semua tahu adalah 100 derajat Celcius. Termokopel mengukur titik didih air, bacaannya itu adalah 92,49 plus minus 0,04 derajat Celcius. Di sini berarti rentang kemungkinan perbedaan untuk data satu antara lainnya adalah 0,04, di mana pembacaannya antara 92,45 derajat Celcius sampai 92,53 derajat Celcius. Termometer raksa mengukur titik didih air 96 plus minus 0,4 derajat Celcius. Berarti rentang kemungkinan perbedaan untuk data yaitu 0,4, di mana pembacaannya antara 95,6 derajat Celcius sampai 96,4 derajat Celcius. Nah, sekarang yang paling dekat ke pembacaan sebenarnya 100 derajat Celcius itu apa? Yang termometer raksa atau termokopel? Ya iya, termometer raksa dong ya, udah jelas ini. Dia lebih akurat karena dia lebih mendekati nilai yang sebenarnya yaitu 100 derajat Celcius. Sekarang kita coba nih, apakah dia juga lebih presisi? Oke, kita ambil aja kasus ekstrim ya biar gampang. Buat aja kita hanya punya dua data. Berarti untuk data pengukuran oleh termokopel hanya 92,45 derajat Celcius dan 92,53 derajat Celcius. Jadi batas akhir dan batas awal. Sedangkan untuk termometer raksa adalah 95,6 derajat Celcius dan 96,4 derajat Celcius. Kelihatan jelas di sini ya. Yang termokopel datanya jauh lebih berdekatan dibandingkan data pada termometer raksa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa termokopel lah yang lebih presisi dibandingkan termometer raksa. Apa yang harus kita lakukan agar penelitian kita menghasilkan data yang presisi dan akurat? Berikut gambarannya.
Jika kita ingin data kita akurat, kita harus menguji berbagai jenis metode hingga ditemukan metode terbaik menghasilkan data akurat. Jika kita ingin data kita presisi, kita harus melakukan pengujian berulang kali dengan metode yang sama persis. Jadi jika kita ingin data kita presisi dan akurat, pertama kita cari dulu metode yang tepat. Setelah itu dengan metode yang tepat tersebut kita ambil data berulang kali. Karakteristik yang ketiga adalah rentang dan jangkauan. Range atau rentang adalah kisaran instrumen, yaitu batas-batas nilai bawah dan nilai atas di mana suatu instrumen dirancang untuk dapat mengukur. Contoh, jika temperatur dapat mengukur suhu dari minus 100 sampai 100 derajat Celcius. Artinya kisaran pada suhu terendah adalah minus 100 sampai suhu tertingginya adalah 100 derajat Celcius. Nah, kalau span atau jangkauan adalah perbedaan aljabar antara nilai kisaran atas dan bawah dari instrumen. Contoh dari sebelumnya, sebuah instrumen yang memiliki rentang pembacaan minus 100 sampai 100 derajat Celcius. Nah, jadi spannya adalah 200 derajat Celcius. Karakteristik yang selanjutnya adalah linearitas. Pengukuran dinilai baik apabila input pengukuran, yaitu nilai sesungguhnya, memberikan nilai output, yaitu nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut, sebanding lurus. Penyimpangan dari garis linear inilah yang disebut dengan linearitas. Jika sebuah alat ukur mempunyai linearitas 1% misalnya, artinya kurva hubungan input dan output berkelok atau menyimpang dengan selisih plus minus 1%. Bentuk penyimpangan yang mungkin yaitu parabola, berkelok, lengkung, dan sebagainya. Nah, sekarang jika saya punya false linear pada 40-70% bukaan, apa artinya? Jika hubungan sinyal input dengan flow yang melalui kontrol valve tersebut linear pada 40-75 derajat, itulah artinya. Karakteristik yang kelima adalah resolusi, merupakan variabel input terkecil yang masih dapat diukur, yang masih dapat mengakibatkan perubahan terhadap output. Alat ukur yang bagus akan memiliki resolusi yang sangat kecil. Contoh, sebuah termometer memiliki skala terkecil 0,1 derajat Celcius. Jadi apabila suhu yang sebenarnya 36,53 derajat Celcius, maka yang terbaca dalam termometer adalah 36,5 derajat Celcius. Nilai 0,03 derajat Celcius tidak mempengaruhi perubahan output. Sensitivitas adalah perubahan pembacaan keluaran untuk perubahan masukan tertentu. Contoh, sebuah timbangan memiliki kapasitas 250 gram yang sensitivitasnya mencapai hingga 1 mg. Artinya, timbangan dapat digunakan sampai 250 gram dan perubahan massa yang dapat dideteksi sebesar 1 mg. Apakah sebuah alat ukur itu jika semakin sensitif pasti selalu semakin baik? Ya nggak selalu. Seperti saya bilang di awal, ini tergantung dari tujuan alat tersebut. Jika kita ingin mengukur truk 10 ton misalnya, ya tidak perlu sensitivitas hingga 1 gram. Karakteristik yang ketujuh, dead zone atau dead space. Dead space merupakan rentang pembacaan input ketika tidak ada perubahan dalam output atau dibilang sistem sudah tidak responsif. Contoh, balik lagi ke timbangan tadi ya. Ketika timbangan hanya bisa mengukur perubahan input 1 kg, turun berat badan 0,3 kg atau naik 0,1 kg ya nggak akan kebaca. Walaupun berat saya tadi dari 54 kg menjadi 53,7 kg, ya tetap saja terteranya di situ 54 kg. Kita masuk ke ke-8 nih, threshold. Threshold dapat didefinisikan sebagai minimum input yang harus diberikan pada sebuah instrumen untuk bekerja. Sebagai ilustrasi, pada odometer sepeda motor yang memiliki threshold sebesar 15 km per jam, ketika motor berjalan dengan kecepatan 15 km per jam, odometer belum mulai bergerak. Tetapi ketika sepeda motor bergerak dengan kecepatan lebih dari 15 km per jam, odometer baru menunjukkan nilai kecepatan dari sepeda motor. Selanjutnya, histeresis. Histeresis tidak hanya ada di magnetic circuit, tetapi juga di instrumen. Histeresis merupakan hasil pengukuran yang berbeda apabila sebuah input dari pengukuran dilakukan secara increase dan decrease. Biasanya histeresis terjadi pada sebuah instrumen yang menggunakan spring atau pegas pasif seperti pada passive pressure gauge. Penyebab histeresis biasanya adalah backlash, elastic deformation, magnetic characteristic, and frictional effects.
Contoh, suatu instrumen digunakan untuk mengukur 60 derajat Celcius akan menunjukkan angka yang berbeda jika sebelumnya digunakan untuk mengukur fluida 20 derajat Celcius dengan jika sebelumnya digunakan untuk mengukur fluida 100 derajat Celcius. Kenapa? Ya kita semua tahu ya, karena termometer butuh waktu untuk kembali ke kondisi awalnya. Nah, saya punya cerita nih. Waktu tugas akhir tahun lalu ada tim yang membuat kontrol pada tirai. Jadi ketika cahaya matahari terlalu terang atau silau, tirai menutup. Namun ketika cahaya terlalu gelap, tirai akan membuka. Nah, dibuat tirai menutup pada berapa lux ya? Saya lupa. Kita misalin aja lah ya 1000 ya. Kemudian membuka pada 1100. Oh salah. Ya, oke. Terbalik, 1000 untuk membuka dan 1100 untuk menutup. Nah, bisa saja kan intensitas cahaya matahari itu berubah drastis, padahal ya namanya juga cuaca. Bisa detik ini 1000, tiba-tiba awan menyingkir gitu kan, detik kemudian 1100. Nah, kalau kayak gitu ceritanya bisa jadi si tirainya itu buka tutup gitu ya. Nah, biar tirai tidak buka tutup gitu, digunakanlah efek histeresis. Jadi efek histeresis ini tidak selalu dihindari, malah kadang bisa kita manfaatkan. Karakteristik yang ke-10, zero drift. Zero drift adalah variasi keluaran suatu instrumen yang tidak disebabkan oleh perubahan masukan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan suhu internal dan ketidakstabilan komponen. Yang ke-11, repeatability atau pengulangan. Adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan nilai yang sama setiap kali. Pengukuran kuantitas tertentu diulangi dalam kondisi yang sama. Pengulangan mengacu pada kemampuan sensor untuk memberikan keluaran yang identik untuk masukan yang sama. Nah, repeatability ini berhubungan dengan presisi. Kesalahan presisi atau acak akan menyebabkan repeatability yang kecil. Nah, terakhir nih, backlash dapat diminimalkan jika komponen dibuat dengan toleransi yang dekat. Oke, akhirnya kita masuk ke bahasan dynamic karakteristik, yaitu yang pertama adalah speed of response. Didefinisikan sebagai kecepatan tanggap suatu instrumen terhadap perubahan nilai kuantitas yang diukur. Kecepatan tanggap suatu instrumen tergantung ordenya. Apabila dia orde 0, 1, atau 2. Nah, saya tidak membuat video tentang ini. Ada link berbeda mengenai ini yang saya sarankan untuk kalian tonton. Jadi ini bukan video saya ya. Linknya bisa kalian lihat di e-course, sudah saya share. Nah, sekarang latihannya. Saya punya termometer dengan konstanta waktu 0,1 menit pada temperatur steady 90 derajat Fahrenheit. Pada T sama dengan 0, termometer ditempatkan pada cairan temperatur 100 derajat Fahrenheit. Tentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 98 derajat Fahrenheit. Nah, di sini sudah diberitahu ya bahwa termometer termasuk instrumen orde 1, jadi kalian tidak perlu mencari tahu lagi. Karakteristik dinamik yang kedua adalah fidelity, derajat kedekatan sinyal yang ditunjukkan atau direkam sistem. Ini mengacu pada kemampuan sistem untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk yang sama dengan input. Jika fidelity buruk artinya instrumen tersebut tidak linear, jadi ini ada hubungannya dengan linearitas. Yang terakhir kita masuk adalah overshoot. Apa itu? Karena massa dan kelembaban komponen yang bergerak, contoh pointer pada instrumen yang tidak langsung berhenti pada posisi semula, posisi pointer malah melampaui steady state-nya. Oke, sekarang saya yakin udah cukup kenyang lah dengan cuap-cuapan saya mengenai karakteristik statik dan dinamik instrumen ini ya. Seharusnya kalian sudah bisa menghitung berapa misalnya akurasi, sensitivitas, dan lainnya tentang instrumen. Kalian juga sudah punya gambaran untuk penelitian tugas akhir kalian nanti. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai kesalahan dalam pengukuran. Sampai jumpa lagi. Thanks for watching.